selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, semoga tetap sehat dan semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dipimpin Amos. Ya. Terima kasih buat anak kami yang sudah hadir. Ini ada Anita, ada Anita. Hadir Anita? Hadir, Bu. Oke, Amos hadir? Hadir, Bu. Amos hadir? Hadir, Bu. Buat anak-anak kami yang belum bisa hadir untuk aplikasi Zoom, nanti bisa diikuti pembelajaran dari WA Group kita. Tema 4 tadi berbagai pekerjaan, tema 3 pekerjaan orang tuaku, dan dari pembelajaran ketiga akan pembelajarannya IPA dan bahasa Indonesia. Di sini ada Ibu pegang apa ini kira-kira? Apa nama benda ini? Apa nama bendanya? Botol bekas. Ya, botol bekas. Kira-kira bermanfaat ini tidak? Atau tidak bermanfaat? Apa yang kamu pikirkan? Kira-kira yang bisa dibuat apa ini untuk botol ini? Pas bunga. Sudah terpikirkannya bahwa benda ini bisa bermanfaat walaupun sudah pecah. Ya. Nah, coba lihat gambar ini, Nak. Sebelum kita pelajari, kita lihat sistem pembelajaran kita. 1. Menganalisis jenis-jenis sampah. 2. Menyimpulkan pentingnya pemanfaatan sampah. 3. Mengkomunikasikan contoh pemanfaatan sampah. Bayangkan, ini globus ini menandakan bumi kita. Bumi kita ini kalau terbungkus plastik atau ditutupi plastik, bagaimana kira-kira? Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Ini ada pendapat nih. Sudah nggak buruk? Ya bagus. Apa lagi Nak? Apa lagi kira-kira? Lingkungan jadi bagaimana? Bercemar. Tercemar. Yo, kelompok Anita apa lagi? Kira-kira yang kamu pikirkan jika di bumi kita ini seluruh dunia ditutupi oleh sampah plastik atau yang sebagainya? Tidak ada sedikit pun oksigen. Tidak ada sedikit pun oksigen. Ya, bagus. Jadi banyak dampak berarti ya. Sampah merupakan permasalahan kehidupan manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah produksi sampah terus meningkat. Contohnya seperti di ibu kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah Tadi ada jenis sampah. Ada berapa jenis sampah? Satu, ayo siapa tahu? Dua. Ya satu. Sampah anorganik dan sampah organik. Anorganik. Dan juga ada sebenarnya satu lagi. Ini sampah B3. Ya, kita lihat apa itu sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik tadi coba perhatikan gambar ini. Ini berasal dari mana saja? Sampah organik. Bagus. Jadi dari sisa, tumbuhan, dan busuk, dan lainnya juga bisa. Nah, sedangkan sampah anorganik kira-kira apa yang kamu pikirkan dari sampah anorganik ini dari gambar? Botol bekas. Sampah yang mengandung apa? Mengandung plastik ya? Bisa nggak lembutnya? Sampah organik bisa diolah menjadi apa nak? Kompos. Kompos ya, pupuk kompos bagus. Nah
sedangkan sampah anorganik tadi sampah yang sulit membusuk, tidak bisa membusuk. Kaleng itu termasuk sampah organik atau anorganik? Kaleng-kaleng. Anorganik. Apalagi kira-kira contoh anorganik? Meski. Ayo, bahannya dari apa lagi misalnya? Tadi sudah bagaimana cara memanfaatkan sampah organik tadi dan anorganik? Nah, sedangkan tadi sampah anorganik, nih botol-botol minuman ini dibuat dari apa nih? Oh iya, pot bunga atau pot tanaman. Mereka manfaatkan tadi itu. Mereka mengolah sampah Sampah plastik. Jadi dibuat apa saja nak tadi? Jadi tadi. Oleh sebab itu, mari kita budayakan 4R sekarang juga. R yang pertama adalah reduce, atau merubah pola hidup kita dengan meminimalkan produk-produk yang pada akhirnya dapat menjadi sampah. Pengemasan yang berlebihan inilah contohnya. R kedua adalah reuse, atau menggunakan kembali bahan-bahan yang potensial menjadi sampah. Contohnya seperti gambar ini, yaitu mengolah sampah potensial tanpa proses. Ketiga adalah recycle, atau pemanfaatan kembali sampah dengan pembuatan kompos, mendaur ulang menjadi barang-barang baru, dan lain sebagainya. Inilah contohnya, yaitu mengolah sampah potensial melalui proses. Serta terakhir adalah replace, yaitu mengganti penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang oleh alam dan yang dapat didaur oleh alam. Contohnya seperti ini, yaitu styrofoam diganti oleh bungkus daun saja. Mari kita budayakan 4R sekarang juga. Replace dan recycle. Ya, ada 4R ya. Apa ini yang 4R ini? Yang pertama, baca dulu dari rumah. Reduce itu apa? Mengurangi pemakaian organik. Contoh kerajinan tangan yang memanfaatkan sampah. Apa saja yang bacakan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan dari kelompok Amos Puyo. Mbak perhatikan dari kelompok Amos. Pertanyaan nomor 1 nah. Ini ada tadi sudah kalian baca. Orang yang dia hidup empati sudah berkembang. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Karena bisa didaur ulang. Yang keempat, Apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Harus peduli lingkungan dan dari pencemaran. kesimpulannya lingkungan supaya tidak tercemar ya. Sekarang LKPD keduanya. Nah, ada beda pikirannya. 1. Mengurangi. 2. Memakai kembali. 3. Mendaur ulang. 4. Mengganti. Berikutnya, pertanyaannya, tuliskan kegiatan yang bisa memanfaatkan sampah. 2. Kaleng bekas bisa membuat kotak pensil. 3. Orang bekas bisa membuat bunga. 4. Gelas bekas bisa membuat botol. Ya, terima kasih. Nah, untuk pelajaran berikutnya, perhatikan. Oke, perhatikan video berikut ya. Di sebuah hutan, di
Hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan Nah, bagaimana pendapatmu tentang cerita tupai dan gabus tadi? Siapa bisa mengungkapkan pendapatnya? Tupai sebagai seorang sahabat sejati. Setuju nggak? Ya, setuju kamu berlima dengan pendapat siapa? Si Nathanael? Setuju? Atau memang Oke, Ibu tanya lagi si Delima. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Apa hal baiknya? Saling menolong sahabat. Saling menolong sahabat. Setuju nggak si Pandri dengan itu? Setuju. Atau ada yang lain menurutmu? Menurut kesimpulannya, coba perhatikan. Apa pelajaran kita yang pertama tadi? Sampah. Jadi sampah itu ada berapa, nak? 3. 1, jadi sampah organik. 2, anorganik. Dan yang ketiga, apa? 3. Bagus. 4R. Apa itu 4R? Mengulangi. Yang kedua, memakai kembali. Mendaur Ulang. ulang dan mengulang. Ya, bagus. Jadi kesimpulan hari ini pelajaran kita bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk evaluasinya, kalian bisa menjawab evaluasi melalui Google Form yang kami kirim melalui grup WA kita ya. Kalian menjawabnya berbentuk survei. Lalu untuk penilaian keterampilannya, ya. Kamu tadi sudah melihat ini botol tadi ya. Nah, coba kalian buat karya kerajinan tangan yang karya dari aktivitas. Silakan ya, pensil atau bunga atau yang lainnya ya. Nanti buat foto pada proses pengerjaannya di video. Nah, terima kasih. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang pertama dipimpin oleh Anissa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan selalu pakai